Ya, selamat datang teman-teman di video yang ketujuh. Di sini kita akan belajar untuk melakukan pull images dan run container. Nah, di sini kita akan melakukan beberapa langkah ya. Yang pertama adalah kita harus login dulu ya, menggunakan perintah docker login, kemudian masuk ke IP dari local registry, kemudian barulah kita bisa melakukan docker pull ya, untuk images yang akan kita ambil ya. Dan berikutnya kita akan melakukan dockeran ya. Nah, yang kita perlu perhatikan di sini adalah ketika melakukan perintah dockeran adalah name dari kontainernya. Nah, di sini saya menamakan FE product. Kemudian strap P80 ini adalah port dari kontainer yang akan kita publish ya. Jadi kita akan menggunakan port 80. Kemudian titik 280 ini adalah port yang ada di dalam images ya. Kita kemarin sudah state ya di docker file, ya, kita expose adalah 80 seperti itu ya. Kemudian strip D berikutnya adalah nama dari front end images kita. Nah, selanjutnya untuk cek status docker apakah sudah menyala atau tidak, kita gunakan perintah docker vs. Kemudian kita membuka browser dan mengetik alamat dari IP yang tempat kita melakukan running container. Oke, kita langsung praktek ya. Oke teman-teman, kita langsung praktek ya. Pertama kita harus login dulu ya ke docker registry. Perintahnya adalah docker login, kemudian alamat IP docker registry-nya saya di sini ya, 192.168.110, kemudian 6300, enter. Nah, ini saya sudah berhasil masuk ya. Setelah itu harus kita ambil ya docker images yang akan kita running ya. Kita akan mengambil front end images ya. Perintahnya adalah docker pull. Kemudian kita ketik nama imagesnya ya. Di sini saya akan menarik FE product versi 1.0 ya. Jangan lupa di depannya adalah alamat docker registry-nya. Bentar. Nah, ini sudah berhasil kita download ya. Kita periksa docker images. Nah, ini sudah muncul ya di lokal PC kita ya. Selanjutnya kita running ya, teman-teman. Perintahnya adalah seperti ini. Docker run, kemudian name dari front end application kita namai FE product ya, ini bebas. Kemudian ini adalah portnya 80, kemudian yang ada di dalam images kita start kemarin adalah 80 juga ya. Kemudian di sini adalah nama dari docker imagesnya. Mohon maaf ini keliru ya. 10 yang sudah kita berikan nama sebelumnya ya. Kemudian kita enter. Nah, sekarang udah menyala ya. Coba kita lihat kondisi dari docker imagesnya apakah sudah running menjadi kontainer ya. Perintah adalah docker ps. Nah, di sini sudah menyala ya teman-teman ya. Coba kita perkecil sedikit. Nah, ini menggunakan port 80 ya. Nah, di sini kita bisa akses ya melalui browser. Oke, teman-teman, kita buka ya browser kita, kemudian ketik alamatnya 1.10, enter. Nah, sudah tampil ya teman-teman. Front end application kita sudah bisa diakses ya. Oke teman-teman, berikutnya kita akan merunning backend application kita ya. Ini perintahnya sama ya dengan yang front end tadi. Kita harus login dulu, kemudian kita ambil ya docker pull untuk images backend product kita. Kemudian, nah ini yang agak sedikit berbeda ya, karena untuk backend application memiliki .env file yang sudah kita simpan di folder env file ya.
Nah, kita harus masuk ke folder itu dulu, barulah kita bisa merunning Docker kita ya. Nah, di sini kita lihat perintahnya ya. Docker run, kemudian strip env strip file.env. Artinya kita membaca file.env yang ada di dalam local folder kita menjalankan perintah ini. Kemudian ini sama ya, nama dari kontainernya PE product. Kemudian portnya adalah 5000. Nah, ini bebas ya, bisa 5000 atau 5001, 5002 dan seterusnya. Tapi kita di sini sudah state kemarin bahwa front-end application kita akan membaca port 5000. Kemudian di belakangnya adalah port 5000 juga. Ini sudah kita state juga di Docker file kita. Yang kita expose adalah port 5000. Kemudian strip D berulah nama dari backend images-nya. Kemudian sama perintahnya cek status Docker VS dan buka browser, kemudian kita coba ya akses menggunakan alamat IP, kemudian garis miring API, garis miring get product. Oke, kita coba langsung praktek ya. Oke, kita langsung ambil ya teman-teman, kita Docker pull karena tadi sebelumnya kita sudah Docker login. Kemudian kita ambil images PE product kita ya. Enter. Nah, sudah berhasil kita download ya. Sekarang kita lihat Docker images. Nah, di sini sudah muncul ya backend product images kita ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke folder yang tersimpan file.env ya. Di video sebelumnya kita simpan di folder env file ya. Ya, kita lihat apakah file env-nya ada. Nah, ini masih ada ya. Kita lihat isinya get.env. Nah, ada ya teman-teman ya. Oke, kita clear dulu. Kita running di dalam folder ini ya, karena di dalamnya ada file.env. Nah, ini tadi ya perintahnya ya. Ini ada membaca file.env ya. Kemudian nama dari kontainernya, portnya dan seterusnya ya. Kita enter saja. Nah, sudah berhasil menyala seharusnya ya. Kita lihat Docker VS. Nah, kita lihat ya, ini sudah kondisi up ya. Saya betulin dulu. Nah, ini berjalan di port 5000 ya. Itu sudah berhasil ya. Selanjutnya kita buka di browser. Nah, kita coba ini ya, akses ya. API, kemudian get product. Kita masukkan alamat IP-nya, kemudian garis miring API get product ya. Bentar. Nah, sudah berhasil ya teman-teman ya. Kita berhasil menampilkan data produk yang berasal dari backend application kita ya, seperti itu. Nah, bagaimana jika diakses menggunakan front end ya? Front end tadi berjalan di port 80 ya. Nah, ini muncul, kita klik tombol fetch product. Nah, ini sudah berhasil muncul ya teman-teman ya, data produk yang berasal dari backend application kita ya. Coba kita lihat di konsol ya. Kita ulangi sekali lagi, kita pilih network ya. Nah, ini kita lihat ya untuk alamat URL aksesnya. Nah, ini sudah benar ya, 192.168.1.10 API get product ya. Artinya aplikasi kita front end sudah berhasil membaca backend application kita. Ini sudah sukses ya teman-teman ya.